Halo guys, kali ini aku bakal bawain cerita tentang kronologi kasus seorang poluan membakar suaminya sendiri. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan kejadian seorang suami dibakar hidup-hidup oleh sang istri. Terkuak, dugaan sang istri kesal lantaran sang suami kecanduan judi online hingga memakai uang belanja keperluan rumah. Alhasil korban pun mengalami 96% luka bakar hingga harus merenggang nyawa. Gimana cerita lengkapnya? Dengerin sampai selesai ya. Gempar, polisi dibakar istrinya sendiri. Dunia maya sempat digemparkan oleh sepasang suami istri di daerah Mojokerto. Nah guys, baru-baru ini ada kasus poluan yang tega membakar suaminya sendiri bernama Rian Dwi Waksono. Kok bisa? Nih, aku ceritain ya. Kasus ini terjadi pada tanggal 8 Juni hari Sabtu pukul 10:30 siang. Aksi dilakukan polisi wanita bernama Bribtu Fadilatun Nikmah. Kronologi kejadian ini diungkap langsung oleh Kabid Humas Polda Jatim, yakni Kombes Pol Dirmanto. Menurut keterangan Pak Dirmanto, Bribtu FN melakukan aksinya di asrama polisi Mojokerto. Jadi saat itu sang suami terlibat cekcok dengan Bribtu FN setelah pulang dari kantor. Perselisihan ini berujung dengan penyiraman bensin yang dilakukan oleh Bribtu FN. Saat korban ini pulang dari kantor, kemudian cekcok dengan istrinya. Kemudian istrinya menyiramkan bensin di muka dan badannya ke yang bersangkutan. Nah, sebelum suaminya dibakar, sang istri bahkan memborgol tangan kiri sang suami dan mengaitkannya ke tangga yang ada di garasi. Bribtu FN justru panik dan memanggil para tetangganya saat api membakar tubuh korban. Akhirnya Bribtu Rian langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Akibat dari ulahnya ini, sang suami dikabarkan mengalami luka bakar 96%. Sebenarnya nih, Bribtu Rian sempat mendapatkan perawatan intensif dari ICU RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo. Tapi mau gimana, takdir udah berkata lain. Gak lama kemudian nyawa Bribtu Rian gak tertolong lagi. Dan dia meninggal pada Minggu siang. Sempat merasa bersalah sampai minta maaf. Hanya gara-gara emosi sesaat, satu nyawa harus direlakan oleh keluarga Bribtu Rian. Nah, usai kejadian ini, Bribtu FN mengalami trauma yang cukup mendalam. Ya gimana enggak, kan yang dibakar itu adalah suaminya sendiri. Dilansir dari keterangan lanjutan dari Kombes Pol Dirmanto, Bribtu FN ini sampai harus ditemani oleh seorang psikolog. Dia masih trauma mendalam. Sekarang sedang ditangani dan sedang difasilitasi trauma healing oleh Polda Jatim. Kemudian juga kita melibatkan psikiater untuk menangani kasus ini. Langkah ini dilakukan agar dirinya tidak melakukan sesuatu di luar kendali. Ya wajar sih ya, karena perbuatan yang dilakukannya ini pasti selalu terbayang setiap saat. Bakal menjadi bahaya besar kalau Bribtu FN ini melampiaskan emosinya kepada dirinya sendiri. Dirinya mengaku sangat menyesali perbuatan yang dilakukan kepada sang suami. Bahkan Bribtu FN sampai menangis saat melakukan permohonan maaf kepada sang suami di rumah sakit. Sampai rumah sakit, Bribtu FN juga meminta maaf kepada sang suami atas perilakunya ini. Lanjut Dirmanto. Nekat membakar suami yang kecanduan judol. Bribtu FN pasti punya alasan kuat kan dalam melakukan aksi kejinya. Nah, ternyata aksi ini dilakukan oleh sang istri karena kesal dengan kelakuan dari Bribtu Rian. Bahkan ya, sebelum kejadian, Bribtu FN ini sempat menuliskan pesan yang mengancam sang suami. Begini isi chatnya. Apabila tidak pulang, semua anak-anak akan dibakar. Tulis poluan yang bertugas di Polres Mojokerto tersebut. Ancaman ini ternyata dilakukan karena Bribtu Rian sudah melakukan hal semena-mena. Jadi sang suami dikabarkan sudah menghabiskan uang kebutuhan sehari-hari. Bribtu FN berada di puncak kemarahan saat mengetahui uang gaji ke-13 sang suami yang harusnya bernilai 2,8 juta hanya tersisa Rp800.000 aja. Kebenaran fakta ini disampaikan langsung oleh Kombes Pol Dirmanto. Bahwa motif daripada kejadian ini, bahwa saudara almarhum ini, Bribtu RDW, sering menghabiskan uang belanja yang seharusnya dipakai untuk membiayai hidup ketiga anaknya, tapi malah dipakai untuk main judi online. Wah, ngeri ya guys, kalau judi online terus-terusan memberikan dampak buruk kepada masyarakat. Asal kalian tahu ya, Indonesia ini udah gawat darurat dalam hal kecanduan judi online. Dilansir dari survei Drone Emprit,
Indonesia merupakan negara dengan pemain judi online terbanyak di dunia. Laporan ini bilang Indonesia mencapai transaksi sebanyak 81 triliun dengan jumlah pemain sekitar 200.000 orang. Ditetapkan sebagai tersangka. Usai motif kasus ini terungkap, pihak kepolisian langsung bergerak cepat guys untuk menangani kasus ini. Hasilnya Bribtu-FN langsung terjerat dengan sejumlah pasal. Jadi penyidik juga sudah memeriksa 7 saksi dalam kasus ini. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto menjelaskan bahwa ahli psikolog dilibatkan dalam kasus ini. Saat ini sudah ada 5 saksi dan 2 ahli yang diperiksa. Ahlinya yaitu psikolog forensik dan psikiater. Setelah dilakukan penyelidikan yang mendalam, akhirnya Bribtu-FN ditetapkan sebagai tersangka guys. Dirinya dijerat dengan pasal kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Gara-gara hal itu, Bribtu-FN terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hasil gelar perkara menyatakan bahwa kejadian ini memenuhi unsur pasal 44 ayat 3, subsider ayat 2 UU nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tersangka telah diamankan pihak kepolisian dan ditempatkan di tempat khusus. Bribtu-FN harus menjalani beberapa pemeriksaan lanjutan sebelum menjalani proses hukuman. Meninggalkan 3 orang anak. Sebenarnya kasihan sih ya kalau ngelihat dampak yang terjadi dari kasus ini. Sebab kejadian ini meninggalkan cerita sedih yang begitu mendalam loh guys. Ya gimana enggak, tersangka dan korban meninggalkan 3 orang anak yang masih balita. Yang buat shock itu saat mengetahui usia dari para anak mereka. Jadi anak pertama kedua Pak Sutri ini baru berumur 2 tahun loh. Sementara anak kedua dan ketiga yang diketahui kembar masih berusia 4 bulan. Dirmanto mengutarakan kondisi dari ketiga anak itu yang masih sangat membutuhkan kasih sayang. Punya 3 anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan banyak biaya. Kasihan banget ya anaknya guys, karena masih balita yang tentunya masih membutuhkan perhatian dari kedua orang tuanya. Akibat hal ini, Bribtu-FN sementara ini ditempatkan di RS Bayangkara. Tersangka saat ini ditempatkan di Pusat Pelayanan Terpadu RS Bayangkara mengingat memiliki anak balita yang harus dirawat, sehingga ada hal inklusif anak di situ sesuai aturan perundang-undangan. Nah ternyata nggak sampai di situ aja loh. Jadi baru-baru ini muncul dugaan terbaru tentang penyebab terjadinya kasus ini. Bribtu-FN diduga terkena sindrom baby blues. Nah buat kalian yang belum tahu apa sih sindrom baby blues itu? Jadi sindrom baby blues adalah kondisi yang sering dialami oleh ibu setelah melahirkan. Ditandai dengan perubahan suasana hati yang drastis, perasaan cemas, dan mudah marah. Sindrom baby blues ini sangat berperan dalam tindakan ekstrim Bribtu-FN. Jadi gitu guys, cerita lengkap kronologi kasus poluan bakar suami hingga merenggang nyawa. Jadi gitu guys, cerita lengkap kronologi kasus poluan bakar suami hingga merenggang nyawa. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?